ditarikan oleh wanita muda selama 7 hari berturut-turut, di mana si penari ini akan menari dalam keadaan tidak sadar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di segmen Indonesian Tradition ini aku akan kembali menceritakan sebuah tradisi yang berasal dari Banyuwangi, yang katanya tarian ini juga sangat terkenal mistisnya Wak. Dan sebelum aku mulai kisahnya, aku ngucapin terima kasih banyak buat respon dari Wak semua yang menyambut sangat baik new segmen dari Indonesian Tradition ini. Seperti aku bilang, video ini sangat-sangat aku tujukan untuk supaya kita semua mengenal keragaman budaya, ritual, dan kebiasaan tradisional dari berbagai suku, ras yang tersebar di wilayah Indonesia ini ya Wak ya. Dan yang sangat pasti aku mengambil semua informasi ini dari internet, dari berbagai artikel-artikel yang semua aku rangkum menjadi satu. Dan sama juga halnya seperti tari sebelang ini, aku ambil dari website banyuwangibagus.com, dari asal muasal tari sebelang ini langsung Wak. Dan kalian juga boleh kunjungi langsung website banyuwangibagus.com karena menurutku di sana lengkap sekali informasi seputar Banyuwangi. Di sana kita bisa menemukan informasi perjalanan Banyuwangi, beberapa taman-taman nasional seperti Taman Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, dan ada lagi Taman Meru Batiri yang katanya di sana merupakan surganya para flora dan fauna yang langka Wak. Kalian boleh visit deh website-nya, lumayan lengkap sekali. Jadi ini aku bacakan kembali untuk kalian yang mungkin malas membaca ya kan. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Wawa yang sudah merekomendasikan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang masih berlangsung di daerah kalian. Dan semoga nanti di next video aku bisa bahas. Aku makin semangat Wak setelah dapat rekomendasi dari kalian yang menurutku subhanallah sekali, sangat-sangat menarik banget untuk aku bahas dan untuk kalian dengar. Oke, sekarang jadi kita langsung masuk aja ke sebuah tradisi tari sebelang yang berasal dari Banyuwangi yang sangat dikenal dengan kemistisannya. Gimana kisahnya? Check it out. Oke Wak, jadi memang Banyuwangi ini sudah sangat-sangat dikenal, sangat kaya akan tradisi budaya yang terus dilestarikan dari generasi satu ke generasi yang lain. Salah satunya adalah kebiasaan warga dari Banyuwangi sebagai keperluan untuk membersihkan desa dan tolak bala agar desa mereka ini tetap aman, dan tradisi tersebut disebut sebelang. Sebelang pada dasarnya adalah tarian khas dari suku Osing Banyuwangi Wak. Nah, tarian sebelang ini bisa dikatakan merupakan tradisi yang cukup lama sehingga sangat susah diacak asal muasalnya Wak. Namun menurut catatan nih sang penari sebelang pertama kali diketahui namanya adalah Semi, yang juga merupakan pelopor dari tarian gandrung pertama, dan beliau ini sudah meninggal pada tahun 1973 Wak. Dan sebenarnya ada juga nih kemiripan antara tari sebelang dengan tari sintren yang berasal dari Cirebon dan dengan ritual Sanghyang di Bali Wak. Masyarakat Osing sebagai suku asli dari Banyuwangi ini mempercayai bahwa sebelang ini merupakan singkatan dari sebele ilang atau sialnya hilang. Dan tradisi sebelang ini dilakukan di dua desa Wak. Pertama di desa Bakungan dan yang kedua di desa Olah Sari. Para penari sebelang ini dipilih secara supranatural oleh dukun setempat. Dan biasanya nih para penari ini harus dipilih dari keturunan penari sebelang sebelumnya. Nah, tadi kan memang tarian sebelang ini dilakukan di dua desa kan Wak, di Bakungan sama Olah Sari. Dan memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya, dimana yang membedakan itu adalah waktu pelaksanaannya dan yang penarinya. Nah, kalau tari sebelang yang ada di Olah Sari Wak, tari sebelang ini dibawakan oleh wanita yang belum akil balik dan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut setelah Idul Fitri Wak. Sedangkan di desa Bakungan, ritual tari sebelang ini dilakukan 1 minggu setelah Idul Adha, dan sang penarinya adalah seorang wanita yang sudah berusia 50 tahun ke atas yang telah menopause atau mati haid, dan dilakukan selama semalam suntuk di desa Bakungan tadi Wak. Nah, untuk alat musiknya, kalau di desa Bakungan hanya terdiri dari 1 buah kendang, 1 buah kempul atau gong, dan 2 buah sarong. Sementara kalau misalnya di desa Bakungan ditambah lagi dengan biola sebagai penambah efek musikal gitu. Terus gak cuma dari waktu pelaksanaan dengan sang penari aja yang membedakan. Dari segi busana pun ada perbedaan yang cukup signifikan Wak. Dimana tari sebelang di desa Olah Sari dan Bakungan ini memiliki perbedaan yang terletak di omproknya atau mahkota sang penari. Dimana omprok yang digunakan di desa Olah Sari terbuat dari pelepah pisang yang disuwir-suwir hingga menutup sebagian wajah si penari. Terus di bagian atasnya dikasih bunga-bunga segar yang biasanya diambil dari kebun atau area pemakaman, dan ditambah lagi ada sebuah kaca kecil yang ditaruh di bagian tengah omprok. Sedangkan omprok atau mahkota yang digunakan di desa Bakungan sangat menyerupai omprok yang digunakan di pertunjukan gandrung. Hanya saja bahan yang dipakai mereka itu adalah pelepah pisang
pisang dan dihiasi bunga-bunga segar walaupun memang nggak sebanyak bunga-bunga yang ada di desa Olasari. Nah, jadi itu tadi Wak perbedaannya waktu pelaksanaannya, sang penarinya sama mahkota atau omproknya tadi. Dan seperti yang kalian tahu, tari sebelang ini merupakan bentuk budaya ciri khas dari Banyuwangi dan warga di sana percaya Wak, jika tidak melakukan tradisi tari sebelang ini, mereka semua akan mendapatkan musibah. Dimana sekitar tahun 1960-an lalu, ritual sebelang ini sempat ditinggalkan akibat alasan keamanan dan politis. Dan akibatnya Wak, sejumlah warga di sana langsung kesurupan tanpa alasan yang jelas. Dan setelah dilakukan ritual penenangan atau ritual upacara gitu, warga yang kesurupan tadi meminta untuk dilakukannya tradisi sebelang. Dan setelah kejadian itulah tradisi sebelang ini tetap berlangsung dan terus dilestarikan hingga sekarang Wak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagaimana ritual sebelang yang dilakukan oleh kedua desa ini, dan aku akan lebih banyak menceritakan ritual sebelang yang berasal dari Olesari karena itu informasi yang lebih banyak yang aku dapatkan di banyuwangibagus.com ini. Dan nanti juga tetap ada akan aku jelaskan bagaimana kalau misalnya cara pelaksanaan tarian sebelang ini di desa Bakungan tadi ya Wak ya. Sekarang dari desa Olesari dulu. Nah, jadi Wak, ritual sebelang yang dilakukan di desa Olesari ini diawali dengan suara angklung paglak yang terdengar sayup-sayup di telinga masyarakat Olesari di Kecamatan Gelagah itu. Nah, suara angklung paglak yang berada di pinggir jalan raya itu merupakan tanda bahwa desa ini lagi punya gawe. Dimana langsung tuh kalangan bapak-bapak dan para pemuda di sana mulai mempersiapkan segala kebutuhannya, termasuk pentas yang akan digunakan oleh penari sebelang. Dan selain memang sebelang ini merupakan upacara pembersihan desa atau tolak bala, tariannya nggak cuma nari-nari aja Wak, nggak cuma tarian atau koreografi yang memang bisa diingat, tapi melainkan tarian ini diwujudkan dalam pementasan kesenian sakral yang memang berbau mistis atau magis Wak. Dimana langsung tuh sebelang yang dilakukan oleh desa Olesari ini ditarikan oleh wanita muda selama 7 hari berturut-turut, dimana si penari ini akan menari dalam keadaan tidak sadar atau apa? Kesurupan Wak. Dia ini akan menari mengikuti suara gendang atau lagu-lagu sebanyak 28 lagu yang dinyanyikan oleh para sinden. Yaudah, abis itu langsung tuh menari-nari, ngikutin. Kok aku merinding ya? Aduh. Ya, karena aku sambil lihat foto si adek ini sambil menari gitu. Dan selain itu juga Wak ya, untuk si penari sebelang ini kadang-kadang sebelum ritual ini dilakukan Wak, pada malam hari sebelumnya, masyarakat desa di sana langsung melakukan selamatan yang wajib diikuti oleh seluruh warga. Dan juga by the way, pelaksanaan ritual dari sebelang ini dilakukan 7 hari di sorenya Wak, setiap sore gitu. Dan prosesinya sama kecuali pada hari terakhir karena ada prosesi lagi yang disebut prosesi sebelang Ider Bumi Keliling Kampung. Nah, pada saat ritual sebelang ini dilakukan, biasanya proses ritual sebelang ini dilakukan di tengah-tengah desa. Diawali oleh seorang pawang yang merupakan tokoh adat warga setempat, di mana sang tokoh adat ini akan membawa sang penari ke panggung pertunjukan khusus tersebut untuk memasangkan omprok atau mahkota tadi. Udah dipasangkan nih di kepala penari, yang di atas ditaruh bunga-bunga segar itu, sampai juga menutupi sebagian wajahnya si penari. Nah, terus nih Wak ya, mata sang penari itu ditutup oleh ibu-ibu yang berada di belakang sang penari sambil memegang nampan bambu atau tempeh kalau bahasa Banyuwangi. Nah, terus sang pawang tadi mulai mengasapi sang penari sebelang itu dengan asap dupa sambil mengucapkan mantra agar roh leluhur itu masuk Wak ke si penari. Nah, proses masuknya roh itu diawali dengan gending lukinto, di mana gending ini dipercaya oleh masyarakat Olesari sebagai pemanggil arwah atau suara kekuatan halus yang akan datang ke ritual sebelang mereka. Terus barulah itu dilanjutkan dengan 20 lantungan gending yang dibawakan oleh sinden dan penabuh musik yang masih mempunyai ikatan darah sebelang dari penari-penari sebelang sebelumnya. Jadi memang ikatan darah antara si pelaksana tari sebelang ini memang harus punya ikatan yang cukup kuat gitu ya Wak ya. Roh udah dipanggil, lantunan gending tetap berlangsung, barulah itu roh datang. Dan untuk memastikan roh itu udah datang apa belum Wak, pawang cukup menggoyangkan tubuh penari ke kanan dan ke kiri gitu. Apabila tempeh atau nampan bambu yang dibawa ibu-ibu di belakang sang penari tadi jatuh Wak, dan badan penarinya ikut terjungkal ke belakang, nah itu tandanya si penari udah dirasukin roh itu Wak, atau kejiman kalau bahasa lokal di sana. Dah baru itu pertunjukan dimulai. Nah ini selama pertunjukan Wak, sang penari yang sudah kerasukan itu akan bergerak monoton, matanya tetap terpejam nih dan mengikuti arah sang pawang serta irama gending yang dimainkan.
Dan dalam keadaan tidak sadar itulah penari ini mengikuti arahan pawang sambil menggerakkan selendangnya, Wak. Dan by the way juga nih, Wak, ya, masih banyak juga nih lantunan dari gending-gending suku Osing seperti gending Lili Rokantun, cengkir gading, pada nonton pupuse, pada nonton pundak sempal, kembang menur, kembang gadung, kembang pepe, dan kembang dermu, Wak. Ikut juga tuh mengiringi gerak dan langkah dari sang penari. Nah nanti, Wak, pada giliran lantunan kembang dermu dimainkan, penari sebelang ini akan langsung membawa wadah yang berisi bunga yang diberi nama bunga dermu. Aku kok nggak berhenti merinding ya? Pasti, aduh. Dan inilah bagian dari tarian sebelang yang disebut prosesi gending kembang dermo atau sebelang menjual bunga. Dan dalam prosesi ini sang pawang akan mengeluarkan nampan berisi bunga, dan bunga itu ditancapkan pada sebatang bambu kecil yang terdiri dari 3 kuntung bunga. Kemudian bunga itu akan diasapi dan penonton dapat membeli bunga itu. Dan pada saat bagian ini nih, hampir semua masyarakat desa Olesari dan para penonton berebut supaya dapat bunga itu dengan memberikan uang tebusan atau mahar. Dan kembang dermo ini dipercaya oleh mereka sebagai tolak bala untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat, bala penyakit, dan juga meminta keselamatan atau keberuntungan. Dan keselamatan atau keberuntungan itu yang berupa bunga tadi disimpan mereka untuk anak-anak mereka atau diletakkan di suatu tempat tertentu di rumah atau di sawah mereka, Wak. Itu menurut kepercayaan mereka. Nah udah selesai tuh prosesi kembang dermo, ada lagi nih, Wak, prosesi lainnya, yaitu tundikan. Yaitu penari sebelang ini mengundang tamu atau penonton untuk bisa menari bersama, Wak. Itu masih dalam keadaan gak sadar tuh ya. Nanti nih ya, sang penari itu akan diangkat ke panggung oleh pawang, dan sambil menari itu sang gadis ini langsunglah melemparkan selendangnya yang digulungkan ke leher penonton, Wak. Nih ya, siapa saja yang mendapatkan lemparan selendang dari sang penari tadi wajib kudu harus ikut menari juga, harus naik ke atas panggung ikut menari bersama sang penari. Kalau nggak nih, Wak, ya, maka dia akan dikejar-kejar sama sang penari tersebut sampai dia mau nari. Dan sama juga hal ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton atau para pengunjung, bahwa mereka percaya apabila mendapatkan tundik itu dan ikut menari dengan sang penari, mereka akan mendapatkan keberuntungan katanya. Barulah itu sampai di hari terakhir atau hari ke-7 dari ritual sebelang yang dilakukan di Olesari, di mana sebelang ini akan diarak keliling desa yang disebut Ider Bumi tadi, Wak. Jadi nggak di tengah desa lagi, tapi berkeliling di desa-desa, di mana para penari sebelang ini akan berjalan diiringi pawang, sinden, dan seluruh perangkat untuk menuju 4 penjuru. Mana-mana aja 4 penjuru itu? Pertama, situs Mbah Ketut yang dianggap awal berdirinya desa Olesari. Terus kedua, lahan petahunan. Ketiga, sumber tengah, dan terakhir barulah itu balai desa, Wak. Dan setelah ditutup dengan ritual Ider Bumi tadi, barulah proses ritual dari sebelang ini berakhir. Nah itu tadi ritual sebelang yang berasal dari desa Olesari. Sekarang ritual sebelang yang dilakukan di desa Bakungan agak sedikit berbeda, Wak. Dimana sebenarnya kedua ritual ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melakukan penyucian desa. Nah kalau ritual sebelang yang dilakukan di Olesari dilakukan 7 hari berturut-turut di sore harinya, ritual sebelang yang dilakukan oleh Bakungan hanya 1 hari saja, seminggu setelah hari raya Idul Adha, Wak. Dan dilakukan di malam hari setelah maghrib. Dimana kalau misalnya upacara ritual sebelang yang dilakukan di Bakungan ini diawali dengan menziarahi makam leluhur desa, Wak, yang dikenal dengan Buyut Fitri, dengan membawa berbagai macam perlengkapan. Dan selain itu juga mereka akan mengambil air dari sumber mata air di lingkungan Watu Ulo. Nantinya air tersebut akan dipercik-percikan oleh mereka di sudut-sudut desa. Terus setelah ziarah, seluruh warga mulai mempersiapkan persiapan ritual tari sebelang ini, Wak, yang terdiri dari ketan sabrang, ketan wingko, tumpeng, kinangan, bunga 500 biji, tumpeng takir, boneka, pecut, dan kelapa yang menurut mereka sebagai perlambang kejujuran. Udahnya setelah maghrib, ritual diawali dengan berkeliling desa membawa obor yang diikuti juga oleh penduduk desa yang lain dan dikenal juga hampir sama, Ider Bumi. Tapi ini dilakukan di awal, bukan di akhir kayak di Olesari. Dan uniknya saat prosesi ini, Wak, semua listrik yang ada di desa Bakungan harus dimatikan. Yang membuat satu-satunya penerangan dari desa tersebut adalah obor yang mereka bawa tadi. Dan nanti nih sambil berkeliling mereka akan berhenti di sudut-sudut desa sambil melafalkan doa-doa keselamatan, Wak. Dan selain itu juga setiap warga akan membuat tumpeng atau pecel pite. Dan seusai Ider Bumi ini selesai, Wak, tumpeng tadi akan diletakkan di arena pertunjukan sebelang. Lalu dilakukanlah itu doa oleh kiai. Dan selanjutnya akan dibunyikan kentongan nih. Maka serentak masyarakat langsung melahap atau memakan tumpeng itu bersama-sama dengan para keluarga dan para pengunjung yang mengunjungi desa Bakungan, Wak. Nah setelah itu baru nih sebelang Bakungan ini ditarikan oleh seorang wanita yang
cukup tua, sekitar 50 tahunan ke atas, di depan Sanggar Seni Bunga Bakung, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah. By the way juga Wak ya, Olesari itu berada di kecamatan yang sama ya, di Glagah juga. Nah terus setelah diberi mantra-mantra, sang penari ini juga akan menari dalam keadaan tidak sadar, matanya juga terpejam, dan dengan iringan lagu-lagu khas dari suku Osing, sang penari pun mulai menari. Lagu-lagunya atau gending Osing yang berasal dari Bakungan ini ada 12. Kalau Olesari kan tadi ada 28 lantunan. Nah kalau Bakungan ada 12 aja Wak. Di antaranya ada Seblang, Podo Nonton, Ugo-Ugo, Kembang Ganding, dan lainnya. Dimana lagu-lagu tersebut menceritakan soal kehidupan, keramahan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dan selain itu juga yang kayak aku kasih tahu, sang penari ini menggunakan omprok yang sedikit berbeda dari omprok yang dipakai di desa Olesari kan. Omprok yang digunakan di desa Bakungan ini sangat menyerupai omprok yang dipakai oleh penari gandrung atau penari pertama kali itu. Hanya saja bahan yang digunakan ini menggunakan pelepah pisang dan dihiasi juga dengan beberapa bunga-bunga segar, walaupun memang nggak sebanyak bunga-bunga yang diletakkan di omprok desa Olesari. Tapi ya walaupun memang ada unsur mistiknya karena memang sang penari ini menari mengikuti gerakan dari roh yang sudah dimasukkan, sebenarnya ritual Seblang ini juga memberikan hiburan tersendiri kepada warga atau para penonton, di mana ada banyak sekali adegan-adegan lucu yang ditampilkan pada saat pertunjukan Seblang itu. Dan setelah itu barulah ini kegiatan ritual Seblang yang dilakukan di desa Bakungan berakhir di tengah malam setelah acara adol kembang, di mana para penonton di sana akan langsung berebut bibit-bibit tanaman yang dipajang di panggung dan mengambil keling atau baling-baling yang dipasang di sanggar. Dan barang-barang tersebut sama lagi mereka percaya sebagai alat untuk penolak bala. Nah udah setelah itu berakhirlah sudah ritual Seblang yang dilakukan dari desa Bakungan. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit informasi seputar tradisi dari Seblang Banyuwangi Jawa Timur. Dan balik lagi aku himbau kepada kalian untuk tolong sama-sama kita saling menghargai kebiasaan atau tradisi di beberapa wilayah yang sudah memang berlangsung secara turun-temurun. Gak ada salahnya kita untuk saling menghargai. Yang ada itu sangat-sangat menyenangkan Wak. Kita bisa tahu banyak nih, oh ternyata ada tradisi unik seperti ini ya, oh ternyata tujuan mereka seperti ini ya. Aku pengen banget kalian ambil sisi positif dari banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun di berbagai wilayah ini ya Wak ya. Oke Wak, jadi itu tadi informasinya. Gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar Wak semua, khususnya Wak Banyuwangi, yang mungkin ada informasi tambahan seputar tradisi dari Seblang ini, atau mungkin ada informasi yang miss yang aku sampaikan tadi bisa langsung diperbaiki juga. Dan yang jelas masih banyak kali tradisi-tradisi yang ada di Banyuwangi ini yang cukup sangat menarik semuanya. Dan yang jelas nextnya aku bakal bahas lagi tradisi-tradisi unik di daerah-daerah lainnya di Indonesia Wak ya. Dan please banget tolong komen di bawah apa aja tradisi atau kebiasaan atau ritual tradisional yang dilakukan di daerah kalian, apa keunikannya, apa tujuannya, dan kapan berlangsungnya. Bisa komen di bawah dan semoga nanti next video bisa aku bahas ya Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!